Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Ya ampun Om, Nabila kehabisan kata-kata. Sebenarnya ia senang mendapat jatah bekerja sambil liburan seperti ini, tapi masalahnya dia harus pergi dengan Tama. Kenapa lagi? Sudah, kamu jangan banyak protes. Mau jadi keponakan durhaka kamu ya? Hahaha, kali ini benar-benar Pak John yang menang. Ini tiketnya udah Om kirim dengan Tama belum? Tanya Nabila. Belum, kamu aja yang kirim. Mendengar jawaban dari Pak John, Nabila langsung mencari nomor Tama yang semalam mengirimkannya chat. Kemudian mengirimkan e-tiket atas nama Tama melalui WA. Karena Nabila belum menyimpan nomor Tama di kontaknya, ia pun mulai menyimpan dan mengetik namanya, Satria Tama F. Sambil menyimpan nomor Tama, ada sedikit senyum yang terukir di bibir indah Nabila. Dret, Tama mengambil ponselnya dari saku dan membuka chat yang ternyata dari Nabila, tapi tidak ada kalimat apapun di dalam chat tersebut, hanya berisi e-tiket kereta api Jogja Malang atas nama dirinya. Tama pun tersenyum dan mulai mengetik, "Kita mau kerja atau liburan?" Nabila keluar dari ruangan Pak John saat mulai menuruni anak tangga. Ponsel yang masih dalam genggamannya bergetar. Ia membuka chat dari Tama. Nabila pun tersenyum. Seketika hatinya bergetar, jantungnya sedikit berdegup kencang. Dalam waktu yang bersamaan, Tama juga keluar dari ruangan, kemudian mendapati Nabila yang sedang berdiri di tangga sedang tersenyum. Saat menyadari Tama yang sedang menatapnya, Nabila langsung merubah ekspresinya dari senyum menjadi jutek. Ia tak mau Tama menjadi kegeeran dan salah paham karena hal itu. Nabila mulai turun lagi dari tangga dan agak salah tingkah. Hal itu jelas terlihat meski Nabila menyembunyikannya. "Kamu ngapain di situ?" tanya Nabila sewot. "Menurut kamu, aku ngapain?" jawab Tama pelan dan tersenyum ke arah Nabila. Namun Nabila tak mau melirik ke arah Tama sedikit pun. Walau Nabila mengelak, Tama tahu bahwa sekarang Nabila sedang gugup mempelajari tingkah dan ekspresi wanita. Tentu saja Tama sudah mahir dalam hal itu. Akhirnya hari keberangkatan mereka ke kota Malang pun tiba. Nabila, wanita itu selalu saja terburu-buru. Meski waktu bangun tidurnya sudah dipercepat, tapi dia tidak pernah santai di waktu pagi. "Oke, semuanya sudah siap, koper, laptop, dan berkas," katanya sambil memperhatikan lagi barang-barangnya apakah ada yang tertinggal. "Sarapan dulu." Tiba-tiba mamanya nyelonong masuk ke kamarnya. "Iya, Mah," sambil mengangkat koper keluar kamar. Kemudian Nabila pun duduk di kursi makan, menikmati masakan mamanya. Pagi ini ia wajib sarapan karena mengingat akan meninggalkan rumah selama beberapa hari. Pasti ia bakal rindu dengan masakan mamanya. "Tapi kamu nggak pergi sendirian kan?" "Enggak, Mah, berdua sama rekan kantor kok," jawabnya tanpa memberitahu dengan siapa sebenarnya ia pergi ke kota Malang. "Ya sudah, kalau begitu Mama jadi tenang." Setelah menghabiskan sarapannya, Nabila berpamitan dengan mamanya dan kemudian memesan taksi online menuju stasiun. "Mbak," tiba-tiba suara Naila, adiknya, mencegah langkahnya menuju pagar rumah. "Kirain kamu belum bangun," ucap Nabila dan menoleh ke Naila. "Udah Mbak, hati-hati di jalan ya. Mbak, uang sakuku sudah menipis." Ternyata Naila ada maunya. "Oh, sebentar." Nabila mengeluarkan dompet dari tas selempangnya, kemudian mengambil 5 lembar uang 100.000 dan memberikannya ke Naila. "Makasih Mbakku," ucap Naila. "Iya, hemat-hemat ya. Selama Mbak pergi, itu harus cukup,"
Oke, Nabila kemudian bergegas keluar pagar untuk menunggu taksi yang sudah dipesannya. Saat di dalam perjalanan menuju stasiun, deret-deret Nabila membuka chat yang masuk. "Aku udah sampai di stasiun, kamu di mana?" Chat dari Tama. "Dalam perjalanan," balasnya singkat. Saat tiba di stasiun, mata Nabila mencari-cari di mana Tama, namun ternyata duluan Tama yang mendapatinya. "Nabila," ucapnya yang sudah berdiri di belakangnya. "Iya, Tam." Nabila menoleh dan melihat penampilan Tama yang sangat santai, hanya memakai kaos oblong dan celana jeans selutut plus sepatu sneaker dengan sebuah tas ransel di bahunya. Benar-benar mau liburan ya dia. "Ayo kita langsung ke kereta aja, jadi nanti nggak berdesak-desakan," ajak Tama kemudian membawakan koper Nabila. Nabila hanya menurut dan mengikuti Tama di belakang. Mereka duduk tepat di bangku masing-masing sesuai yang tertera pada tiket. Setengah jam kemudian, kereta mulai berangkat. Nabila yang merasakan kantuk yang sangat berat akibat begadang menonton drama Korea seperti biasanya, kini mulai memejamkan mata. Tama yang berada di sebelahnya hanya tersenyum melihat Nabila yang sudah tertidur lelap, kemudian mengambil handsfree menyalakan musik dari ponselnya. Setelah kurang lebih 7 jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di kota Malang. Tempat pertama yang mereka tuju adalah hotel tempat mereka akan menginap selama di kota ini. "Mbak, mau check-in, sudah booking melalui aplikasi." Kemudian Nabila menunjukkan kode booking yang ada di dalam ponselnya kepada resepsionis. Sementara Tama yang berdiri di sampingnya juga membuka ponselnya untuk check-in. Setelah Nabila selesai, kemudian disusul oleh Tama. "Loh, Mas nggak sekamar dengan mbaknya ya?" tanya resepsionis. "Enggak, Mbak, belum halal," ucap Tama tersenyum ke arah Nabila. Mendengar kalimat Tama barusan membuat Nabila membulatkan matanya. "Maaf Mas, saya kira suami istri," ucap resepsionis lagi. Meski kamar mereka berada di lantai yang sama, namun jaraknya lumayan jauh, tidak berdekatan. Kira-kira selisihnya sekitar 10 nomor. "Kamu gak lapar?" tanya Tama saat mereka sudah berada di dalam lift. "Lumayan, setelah nyimpan barang-barang ke kamar, kita makan dulu ya," ajak Nabila. "Iya," jawab Tama singkat. Kemudian mereka masuk ke kamar masing-masing. Nabila merebahkan tubuhnya setelah perjalanan yang lumayan memakan waktu, membuat pinggangnya terasa kaku karena duduk selama berjam-jam. Nabila mengambil ponselnya, mengirimkan chat kepada mamanya. "Mah, Nabila sudah sampai di Malang, sekarang lagi di hotel, sebentar lagi mau keluar makan siang." Di waktu yang sama, masuk chat dari Tama. "Aku udah di bawah ya, di lobi." "Buru-buru amat sih, lapar berat kali ya?" Nabila berbicara sendiri, kemudian bangkit dari ranjang, membuka kopernya, mengambil sisir karena rambutnya terlihat berantakan. "Kita makan di mana? Aku nggak tahu daerah sini," kata Tama. "Sama dong, aku juga baru pertama ke sini," jawab Nabila. "Ya sudah, kita jalan kaki aja dulu. Siapa tahu ada tempat makan yang enak. Tandain aja kalau rame, berarti enak," kata Tama sambil melihat ke arah kaki Nabila, memastikan sesuatu. Nabila pun hanya mengangguk. "Untung kamu gak pakai heels hari ini." "Emangnya kenapa?" tanya Nabila heran. "Kalau kamu pakai heels, aku harus jadi tukang pijat kamu lagi." "Lah, kan aku gak nyuruh kamu buat pijitin kakiku." Nabila sewot. "Emang, tapi aku harus inisiatif. Hahaha." Nabila tak menghiraukan Tama lagi. Dia terus berjalan dan mempercepat langkahnya.
Setelah selesai makan, mereka kembali ke hotel dan Nabila tidak lupa untuk singgah ke swalayan yang berada di sekitar hotel untuk membeli beberapa makanan ringan untuk dibawa ke kamar. Malam hari pun tiba. Dengan posisi telungkup dan bersandar di bantal, Nabila memainkan ponselnya. Kemudian berbaring lagi. Ia benar-benar bosan. Hingga akhirnya ia mengambil dan membuka laptopnya. Apalagi tujuannya kalau bukan menonton drama Korea, melanjutkan episode-episode yang membuatnya penasaran dan belum sempat ia tonton. Aduh, harus dibatasi nih 2 episode aja. Kemudian stop, shutdown, ucapnya pada diri sendiri. Setelah selesai menonton drama Korea dan menghabiskan sebagian makanannya, Nabila menepati janjinya pada diri sendiri untuk berhenti dan hanya menonton 2 episode saja, karena mengingat besok pagi jadwal sidangnya mendampingi klien. Waktu menunjukkan jam 23.55. Dia terus memandangi jam di ponselnya karena 5 menit lagi usianya bertambah menjadi 28 tahun. Seperti biasa, pasti banyak yang mengirimkan chat untuk mengucapkan selamat kepadanya, baik itu kerabat dekat, rekan kantor, bahkan teman-teman lainnya. Tiba-tiba, dret-dret, Satria Tama F. Selamat ulang tahun Nabila, semoga aku menjadi jodohmu. Mata Nabila terbelalak saat melihat chat pertama yang mengucapkan ulang tahun padanya adalah Tama yang menggantikan posisi mamanya yang setiap tahun selalu menjadi yang pertama, apalagi isi chatnya yang seperti itu.